Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya, khususnya dari Depanser ini, karena yang ngisi ini juga ketuanya sendiri ya, Depanser ini harapannya, tapi ini masih ada 25 partisipan ya, mudah-mudahan nanti bertambah. Terima kasih atas kehadiran Zoom di hari Kamis 7 Maret 26 Sya'ban 1445 Hijriah. Mudah-mudahan sebentar lagi menjelang puasa, kalau di Jogja ini 10 sudah mulai traweh, karena mungkin pakai jalur Muhammadiyah ya. 11 sudah puasa, tapi kalau di Jawa Timur nggak tahu, saya juga Sama. sama. Oh sama, kalau sama ya Alhamdulillah, karena hari rayanya 10 April itu sama. Ya. Kali ini yang materi adalah Bapak Dr. Luki Cahyono MPes. Beliau adalah Ketua Panser yang kebetulan dengan temanya adalah sinergi olahraga dengan puasa. Ya. Sedangkan tilawah nanti Mas Rusyanto tadi sudah siap ya. Yang akan dibacakan adalah surat Al-Infitar ayat 6 sampai 10. MC-nya saya sendiri. Ya, mudah-mudahan saya berdoa menjelang puasa ini kita semua diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan puasa dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketemu hari raya Fitri yang baik. Amin. Itu saya langsung aja. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu langsung aja kepada Mas Rusyanto membacakan Quran surat Al-Infitar ayat 6 sampai 10. Monggo Mas Rusyanto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma qaraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fa sawwaka fa adalak. Bi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin. Wa inna alaikum lafasihin. Artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mas Dwi. Ya, matur nuwun Mas Rusyanto atas doanya, mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi bisa kita renungi. Nah, kita langsung aja menuju ke Bapak Dr. Luki untuk segera memberikan materinya, yaitu yang bertemakan sinergi olahraga dengan puasa. Monggo, ada Mas Luki, kami
Silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di acara rutin yang luar biasa ini, teman-teman yang mungkin sudah berapa tahun rutin ya. Saya menyapa teman-teman yang menjadi pokoknya sini ya, Mas Hendri, Mas Levi, Dr. Sugeng, dan banyak tokoh-tokoh kita Panser nih. Sangat gembira dan ini langka sekali yang bisa mempertahankan acara seperti ini, apalagi banyak kesibukan ya, teman-teman masih bisa ikut terus istiqomah ya. Mas Paretmono, sehat selalu. Baik, saya diberi tugas untuk mempresentasikan masalah olahraga dan puasa ya. Dan tentu ini sangat penting untuk kita ketahui, kita pahami bagaimana dalam kita melakukan sesuatu ya, pasti itu ada ilmunya ya. Olahraga itu ada ilmunya ya. Apalagi puasa kan. Baik, ini saya meng-share tentang pengalaman saya ya, pengalaman berolahraga. Jadi ya langsung apa namanya yang slide pertama. Jadi kalau kegiatan saya memang saya saat ini masih relawan saya, jadi ketua emergency response untuk teman-teman nakes ya. Ini maunya ke Gaza lagi tapi nggak bisa kemarin karena memang agak susah untuk tembus ke sana, jadi masih menunggu teman-teman ya. Jadi bukan saya aja, teman-teman yang akan ke sana tapi belum bisa. Baik, langsung yang pertama, Mas Andi. Oh, belum ya? Itu sudah ini tempat saya. Oh sudah. Oh, Ya. oh, Jadi belum ya, ya? belum di. Jadi saya ceritakan saya pengalaman olahraga ya. Jadi sebagai apa namanya praktisi berolahraga. Oh, belum ya? Sudah kayaknya. Belum ya? Belum betul tadi. Sudah ya, Dwi? Dorong. Kemudian itu wis metu sini. Udah ada keluar yang EMT segala macam ini ya? Iya, belum. itu sing gitu nih. Olahraga dan sehat. Olahraga dan sehat. Oh, belum. Oke. Nah, ini. Nah, ini sudah. Ya. Baik. Jadi kita tentunya ingin sehat dan bugar ya kan. Pasti ada upaya-upaya ya. Ya kalau sehat jelas ada definisi yang sudah kita ketahui. Sehat adalah baik secara fisik, mental, ya, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Nah, bugar, kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari dengan energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat, tenaga. Nah, jadi bugar kok gak ono enteke. Nah, ngono. Kok gak ono enteke. Sesuk kerja meneh, semangat meneh ya. Nah, itu bugar ya. Atau paling enak itu kalau bangun tidur itu langsung tidak ada keluhan apa-apa ya, langsung seger gitu ya. Biasanya kan loro kabeh, nah itu nggak bugar biasanya ya. Nah, loro kabeh bangun tidur. Nah, atau langsung kayak males apa-apa, nah, itu masih belum bugar.
Jadi memang sehat, kadang-kadang dipengaruhi apa? Kebugarannya, kecapean ya, bisa stres juga. Nah, makanya perlu ada yang namanya melakukan olahraga itu ya. Ada beberapa yang nanti saya akan jelaskan ya, untuk olahraga untuk yang mau masuk ke olahraga secara rutin ya, langsung share lagi. Pengalaman saya dulu sebelum rutin sepeda, saya dulu memang hanya olahraga waktu kecil kan sepak bola, waktu SMA itu sepak bola sampai rutin, lalu pingpong gitu ya. Memang sepeda ini memang pengalaman yang sangat berharga ya, karena saat pertama kali latihannya itu saya ketinggalan terus ya sama teman-teman ya, awal-awal ya, awal-awal. Nah, makanya itu tiap pagi setelah subuh ya, waktu di Makassar itu ya, itu ngikutin komunitas yang sudah berapa tahun mereka rutin ya, dokter-dokter di Makassar ya. Nah, jadi 1 jam itu kita setiap hari rutin. Awalnya 20 kilo per jam ya. Setelah itu masuk ke 3 bulan, nah baru 25, 6 bulan itu baru 30 kecepatannya ya, kecepatannya. Nah, itu tiap hari ya, tiap hari. Jadi tidak bisa instan memang ya, tidak bisa instan. Nah, setelah itu baru saya kuat 100 kilo ya, 100 kilo. Setelah 3 bulan, 4-5 bulan, 100 kilo. Habis itu 200 kilo, itu sudah biasa ya. Jadi tidak bisa instan memang. Dan awal-awalnya kok ini teman-teman kok bisa. Ternyata hanya latihan saja ya. Dari latihan itu akhirnya bisa ya. Tembus sudah 5. Jadi saya yang terpanjang itu pernah 250 ya, 250. Itu sebetulnya juga tidak harus seperti itu untuk sehat ini, karena terlanjur mengikuti komunitas ya. Saya hanya menceritakan bahwa kita bisa ya, bisa dengan latihan rutin, tidak bisa instan karena tiap hari. Jadi event-event nasional itu pernah saya ikutin, internasional di Bintan itu pernah saya ikutin ya, yang semua teman-teman dari komunitas sepeda itu pernah menjadi event-event yang harus diikuti. Kalau Jawa Timur, Bromo gitu ya. Nanti puncaknya itu di Paris ya, Paris itu 1.200 dalam 4 hari. Lanjut. Perlu juga ngajak istri ya setelah event itu. Ini di Prambanan. Lanjut. Jadi memang olahraga itu ada rekreasi juga. Waktu saya tugas juga saya bawa sepeda di Madinah Mekah ini ya. Jadi saya sudah pengalaman bersepeda bahkan di Madinah, di halamannya masuk ya, untuk mengelilingi kota Madinah. Terus ini serta di Bajawa, lanjut masuk ke, terus ini beberapa event di Rampal pun saya juga lari ya, kalau ke Malang. Sekarang masuk ke teori-teori untuk olahraga ya. Baik, kita untuk ngetes atau menilai kita bagaimana kekuatan kita, selain memang siapa yang paling gampang itu kan kita naik tangga ya, apakah ngos-ngosan nggak ya, naik tangga lantai 1, lantai 2 ya, itu prinsip. Kalau enggak pakai Harvard test ya, Harvard test itu secara gampang juga 5 menit naik turun ya, lalu kita
tes heart rate-nya itu berapa ya. Memang kalau sudah kurang sekali nggak bisa olahraga berat ya. Jadi kalau memang cukup masih bisa lah ya lari-lari kecil tiap pagi. Jadi intinya kita melakukan olahraga itu jangan sampai juga malah jadi sakit ya. Tentu ada tes-tes lain, tapi ini yang paling gampang ya. Nah, setelah itu kita menentukan jenisnya, tidak harus yang berat. Yang bisa sepeda tidak perlu. Kalau memang hanya bahkan jogging itu dengan kecepatan tertentu rutin, itu sudah sangat bagus untuk menjaga berat badan ya. Dan punya dan itu ada ilmunya juga ya, misalnya 5 menit pemanasan ya, 5 menit lagi itu agak cepat ya. Jadi interval atau intermittent. Nah, itu juga bagus ya. Setelah itu istirahat 5 menit, sikat lagi agak cepat ya sampai berkeringat ya. Tapi jangan terlalu santai maksudnya gitu ya. Yang penting apa ukurannya ya, setelah berapa 20-30 menit itu ya berkeringat dan heart rate-nya tinggi, agak tinggi, nggak apa-apa. Nah, untuk mengukur maksimal heart rate denyut jantung itu 220 dikurangi umur. Misalnya saya dikurangi 220 dikurangi 64 ya, kira-kira maksimal itu 140 heart rate-nya ya. Sekarang kan jam BAM-nya yang sudah punya ukuran ya, dari Garmin dan yang lain-lain ada. Itu penting kita ya, dengan durasi 150 jam per minggu ya, atau kalau agak berat 75 per minggu ya. Jadi yang penting memang istiqomah itu ya, istiqomah dan terukur. Ya, lanjut. Ya, jadi untuk pencapaian kalau hanya untuk olahraga tadi saya sudah sebutin 150, 75 dengan zona. Zona itu ya paling aman kita di bawah 140 tadi ya, itu zona aman namanya ya, antara 23 ya. Ya kalau agak berat berarti di zona denyut jantung namanya ya, zona tadi ya, nanti kita dibagi zonanya sampai zona 5 ya. Jadi kalau sampai zona 5 terus ya bahaya ya. Heart rate-nya tinggi, denyutnya ngos-ngosan terus ya. Tapi kalau hanya sebentar tidak apa-apa, itu ya. Nah, itu juga perlu sekali-sekali dites ya kan. Nah, tapi 5 menit aja, misalnya lari sprint, tapi sebentar ya, sebentar untuk apa namanya ngetes sampai zona 5. Tapi yang paling bagus di zona 23, santai tapi dia berimplikasi pada peningkatan heart rate dan juga peredaran darahnya bagus ya. Ya kalau tadi pencapaian khusus tadi yang saya pengalaman tadi itu karena saya mengejar teman-teman supaya bisa ikut rombongan ya kan. Awalnya kan ketinggalan terus saya tuh ya. Jadi mereka itu kecepatan sudah 35, 40 ya waktu latihan itu. Setelah 3-4 bulan bisa ikut. Nah, itu memang harus apa namanya ditambah lagi ya durasinya dan juga kecepatannya ya. Tapi tetap memenuhi syarat, ada jantung kita harus bagus tadi, latihan heart test ya. Lalu lutut tidak ada apa-apa, nanti kalau ada apa-apa kan dokter Sugeng nanti bisa konsultasinya ya. Lalu berat badan seimbang. Artinya kalau memang masih over, jangan langsung melakukan kegiatan yang berat. Harus saya konsentrasinya menurunkan berat badan dulu ya. Lanjut. Ya, kalau ini pengalaman juga di FTP namanya, Functional Threshold Power.
Nah, ini dites 20 menit lanjut itu ada saya praktekkan. Nah, itu pakai sepeda statis itu 20 menit ya. Nanti yang paling pas di mana enaknya itu namanya FTP ya. Hampir sama dengan yang threshold, tapi ini untuk latihan harian ya. Di zona mana yang paling bagus untuk kita ya. Jadi tes 20 menit kita genjot yang paling cepat ya. Baik. Itu di ruang kerja saya dulu, masih sepeda masuk ruang kerja. Terus ya, pikir itu hampir sama ya. Baik, kita masuk ke puasa. Waktu recovery tetap punya dehydration, ada nutrisinya paling yang bagus, ada istirahat dan juga ada peregangan lagi ya, ada hydration, nutrition, sleep and rest dan movement setelah olahraga ya. Baik, kita masuk ke apa namanya puasanya. Baik, saya pikir kita sudah memahami bahwa puasa yang sangat-sangat prinsip adalah akan takun untuk ketakwaan kita ya, dan ini menjadi pegangan ya, kita semua dalam beribadah, dan tentu setiap tahun memperbaiki terus dalam puasa ya, dan makna-makna ini nanti bisa lebih dalam lagi oleh Ustadz yang rutin kita lakukan ya. Lanjut, saya masuk ke teori saja ya ini ya. Kalau penyakit ada sudah di beberapa hadis bahwa puasa itu sehat, dan juga tentu semua penyakit itu dari perut ya. Jadi kalau penyakit ada dua, ya, menular dan tidak menular. Nah, yang menular tentu kayak COVID ya, flu. Nah, saya ini 2 hari ini flu nih, makanya suaranya 3 hari ini flu. Nah, tapi yang paling bisa dicegah ini kan dari tidak menular ya. Tidak menular ini susah dari apa? Makanan dan perilaku tadi, mager ya, males gerak, lalu makanannya nggak terkontrol ya. Nah, tentu itu akan memberikan efek pada kencing aktivitas, jadi kencing manis, hipertensi, jantung, ginjal ya, dan stroke dan sebagainya ya. Baik, lanjut. Saya share teorinya dari Yusuri Sumi tentang autofagi aja ya. Ini yang baru saya cari-cari. Nah, ini yang, dan saya jujur nggak baca semuanya ya, hanya ringkasannya, tapi sudah inti sama. Jadi prinsipnya teori autofagi itu kan autofagi itu auto sendiri, fagi itu makan. Jadi saat selnya lapar, dia mesti mencari sel temannya ya, gitu intinya ya. Nah, itu akan dia cari sampai dia bersih gitu ya. Dalam proses puasa sama sebetulnya ya. Jadi pas saat puasa energinya kurang, tubuh otomatis dia akan secara otomatis sistem akan mencari juga ya, artinya adjusted ya. Jadi ada, sehingga implikasinya ada recycle cell. Jadi sel-sel yang sudah rusak itu di recycle lagi, karena tadi ada energi yang sudah habis ya. Biasanya kan secara langsung tuh ya, nggak puasa kan 3-4 jam sudah habis itu makanan. Nah, energi diambil dari mana ya? Kalau nggak dari protein atau cadangan ya, dari lemak. Nah, itu sampai dia cari sendiri ya. Implikasinya tentu ada recycle cell ya, ada detoksifikasi, lalu ada ketosis itu dari energi dari
protein, kalau protein jadi asam amino, lemak, lemak jadi ke energi, ya, jadi ketosis ya, sampai menjadi metabolisme jadi optimal ya. Intinya seperti itu, apa namanya, teori dari autofagi itu. Jadi proses ini adalah proses yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Ini hanya teori, tapi tetap puasa itu ya memang kita harus kerjakan walaupun manfaat atau tidak. Yang jelas ini adalah perintah Allah. Tapi setelah diteliti oleh ahlinya, ternyata memang sangat bermanfaat untuk kesehatan ya. Lanjut. Ini sebetulnya hampir sama tadi ya, untuk pagi itu dari yang saya singgung dia self eating, jadi di level sel itu dia mencari sel-sel yang rusak, ada ya sel-sel radang ya, racun-racun virus itu di otofagi sendiri oleh sel ya, oleh sel tubuh ya. Ada ya semacam pigmen gitu ya, lisosum seperti pigmen itu dihancurkan sendiri oleh sel-selnya yang rusak sehingga terjadi clean up sel ya. Lanjut. Ini keterangannya saja ya yang saya tadi jelaskan, jadi saya pikir nanti bisa dibaca sendiri. Jadi memang intinya kan organ yang selain pencernaan itu, di sistem pencernaan itu ya, liver itu sangat penting untuk melakukan apa namanya filter ya. Selain memang ada pankreas, usus ya. Setelah itu baru nanti fungsi-fungsi ginjalnya ya. Setelah diolah ya, dalam sistem pencernaan usus sampai ke setelah itu di kolon keluar gitu ya sampah. Tapi yang terpenting memang yang menyaring itu kan di livernya. Nanti empedu itu juga membantu dalam pencernaan lemak ya. Jadi kalau terlalu banyak lemak, akhirnya penyakit apa? Batu empedu gitu ya. Pankreas juga kalau tidak sehat, insulinnya kurang. Jadi atau terlalu capek mungkin ya pankreasnya, jadi kencing manis. Dan itu satu sistem. Setelah itu nanti pengaruhnya ke apa ya? Karena terlalu banyak apa namanya kelainan-kelainan di situ, nanti ginjalnya capek ya untuk mengeluarkan urinnya, atau dari makanan-makanan ke mungkin juga karena memang ada kelainan juga di ginjalnya, bisa juga ada misalnya batu ginjal dan sebagainya. Baik, itulah lanjut. Pikir ini keterangan aja. Jadi tadi saya ketosis, nanti bisa dibaca di sini. Lanjut. Jadi ya tadi racun-racun dan ampas metabolisme yang tidak bisa direcycle dibuang dalam rongga. Nah, dalam proses ini beberapa gejala pengeluaran racun dapat terlihat seperti warna urin ya, lebih keruh, ya, bungkus di lendir dan sampai ke usus besar ya. Jadi itu teori-teori yang disampaikan di autofagi tadi ya. Dan memang kalau sudah biasa puasa ya, setelah puasa kan kelihatan apa rasanya bugar gitu ya, jadi bugar. Baik, setelah itu kita masuk ke olahraga dan puasa ya. Tapi lanjutnya khawatir terlalu lama nanti. Masuk ke baik pengalaman apa namanya olahraga dalam hari puasa ini, bahkan dari pengalaman ya dari teman-teman pagi itu juga berolahraga ya, berolahraga. Jadi kita yang sangat menentukan adalah memang kebiasaan ya. Yang penting kita menentukan kapan yang tepat olahraga di puasa. Itu lanjut aja Mas Hendri. Jadi yang
Jadi ini saya hanya nulis saja efek 72 jam ini maksudnya setelah akumulasi aja sebetulnya ya, teori-teorinya aja itu. Lanjut. Nah, yang penting adalah memang waktunya ya, durasi dan jenis ya kan. Jenis. Ya kalau memang pagi sudah biasa tidak masalah, tapi paling durasinya 30 menit ya. Yang paling banyak kita dilakukan oleh teman-teman itu ya pada saat sebelum buka puasa jam 4 ya, jam 4 nanti jam 5 atau setengah 6 selesai. Baru ngaji misalnya ya. Dari pengalaman memang paling enak itu sebelum buka puasa. Itu segar sekali kalau kita saat buka ya. Olahraga ringan ya. Yang saya rutin lakukan sekarang memang pingpong ya, pingpong dan tenis ya. Pingpong saya ambil tiap hari sekarang nih. Ya sampai ikut-ikut pertandingan juga lah kalau pingpong sekarang balik lagi lah. Jadi ini kebiasaan dan dari kita dan juga tentu ngukur juga ya kemampuan kita. Paling nyaman memang ya jalan ya, jalan. Tapi kalau jalan ini kalau tidak ada temennya juga bosan. Atau ada olahraga itu kan ada yang perorangan ya, ada yang harus ada temennya ya. Misalnya kalau pingpong kan harus ada lawan ya. Nah, kalau yang sepeda ya lawannya nggak bisa, bukan permainan gitu ya, bisa sendiri. Nah, kalau kayak pingpong ini harus ada lawannya dan sehingga tapi tetap ada komunitas ya. Jadi itu penting juga komunitas. Setelah kita hobi olahraga, jadi manfaatnya juga silaturahmi ya, silaturahmi. Jadi ya, pengalaman saya karena pingpong ini ya di komplek itu jadi semakin akrab kita ya, silaturahmi melalui olahraga ya. Itu juga manfaat olahraga. Jadi ya kan programnya pemerintah itu cerdik namanya kan kalau untuk olahraga apa germas itu. Jadi cek kesehatan, enyahkan masuk rokok, rajin olahraga, istirahat cukup, kendalikan stres. Nah, itu lima-limanya dapat itu kalau olahraga bersama teman-teman ya. Jadi itu. Lanjut. Ya. Tadi waktu yang tepat untuk olahraga di bulan Ramadan ya paling 1-2 jam ya, menjelang buka puasa ya. Tapi kalau memang ada yang pagi kuat nggak masalah ya. Nah, tapi biasanya kalau pagi nanti haus ya, sangat kering. Tapi biasanya juga berjalan 2-3 jam. Setelah itu tubuh kita menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi waktu terbaik tentu kita bisa memilih. Nah, kalau malas keluar pakai senam saja ya di rumah ya kan, apalagi di YouTube sekarang itu tinggal setel YouTube kita ikutin aja ya, ikutin saja untuk senam di rumah, bahkan juga hanya duduk pun bisa olahraga ya. Dan sekarang gerakan-gerakannya itu sangat bervariasi dan sangat manfaat, misalnya untuk mengecilkan perut, nah tinggal duduk di lantai, sit up ya kan, bahkan dengan 10 menit sudah berkeringat itu ya, dengan gerakan-gerakan yang sudah ada sekarang ya di YouTube itu yang penting memang harus rutin ya. Jadi olahraga tidak menghentikan kegiatan olahraga ya. Jadi supaya lebih optimal hasilnya ya. Tadi itu ya, autofaginya lebih maksimal lagi ya. Jadi sel-selnya nanti sel baru lagi, recycle lagi ya di dalam tubuh. Insya Allah itu ya. Setelah 1 bulan, nanti tambah juga kalau sudah biasa Syawal, insya Allah tubuh kita akan segar ya. Lanjut. Baik, itu saja sebetulnya
hampir sama itu ya. Bisa ada 30 menit, ada yang 20 menit. Nah, yang penting memang rutin ya, bisa berganti-ganti olahraganya ya, bisa jalan ya. Ya, jangan berenang ya. Baru setelah nanti berbuka puasa baru bisa renang. Renang mungkin waktu kecil pengalaman kita renang bisa ngombe ya. Biasanya Levi itu nang rampal biasanya. Nah, ono apa namanya kolam renang di rampal itu ya. Baik, lanjut. Di Sinoputra lu. Ono nang rampal, Pak anu ini Dwi Jayanto ya. Oh, iya, iya. Ya kan. Masalah makanan lagi. Ini kan gizi itu ilmunya juga itu bergizi kok, bergizi itu ya. Ilmu gizi itu sekarang sudah sangat modern sekali ya, sangat modern. Bahkan sudah masuk apa namanya bisnis yang sangat diminati ya, berbagai suplemen dan sebagainya ya. Tapi kalau kita kembali ke tradisional kita ya, selain buah-buahan sayur ya, kalau sayur pecel itu kan sudah sangat cukup ya isinya ya, tanpa yang makanan ini. Jadi kalau insya Allah Nabi Muhammad itu senangannya memang katanya kurma, buah delima, tin, zaitun, dan juga madu. Ini rutin. Jadi kalau madu, kalau hanya sakit saya keliru ya, madu itu tiap hari. Insya Allah saya juga madu tiap hari. Ya minimal pagi sore lah ya. Jangan pas sakit madu, enggak. Nah, tiap hari madu itu ya. Kurma juga ya, karena mungkin nanti ada yang bisa menerangkan ya. Kurma itu kan sangat tinggi selain seratnya dan energinya, dan juga ada kandungan-kandungan lain ya. Jadi kita memilih makanan juga memang harus repotnya sekarang junk food ya, yang paling enak cepat ya, dan prinsipnya semakin banyak diolah itu kurang bagus ya makanan ya. Baik, kalau gizi ini nanti ilmunya berkembang lagi banyak sekali sekarang. Tapi sederhananya memang semakin kita usia tua ya, karbonya dikurangin ya. Nasi lah ya, nasi ojo akan sego ya. Cukup siang aja, pagi pilihlah ya buah pakai pisang ya kan, rebusan lah ya, buah, lalu susu lagi ya. Indonesia itu ada itu anunya di jurnal, rendah sekali konsumsi susu ya, kita nggak tiap hari. Saya juga kadang lupa itu susu itu, tapi Levi nyusu terus Levi ya. Baik, yang penting kita seimbang ya makanan, dan semakin tua kita harus mengurangi karbo ya, ganti dengan buah, sayur ya, dan tentu jangan lupa madu dan kurma ya, dan itu juga bisa dipraktikkan pada saat sahur, juga pilihan-pilihan yang jangan terlalu banyak karbo ya. Dan yang dimakan buah dulu, sayuran, baru nanti tambah karbo ya. Lanjut. Baik, saya pikir itu sharing pengalaman saja itu sebetulnya. Ada topik antara olahraga saya sendiri yang ngalamin ya. Habis itu untuk puasa saya juga masih olahraga, tapi tidak terlalu berat ya. Pada saat aktif di West juga sama, jam 4 itu saya teman-teman yang ngumpul biasanya ya untuk latihan sepeda ya. Jam 5 selesai. Memang hanya 1 jam latihannya cukup ya. Insya Allah itu yang saya sampaikan, nanti bisa diskusi ya. Silakan Mas Hendri. Matur nuwun.
Mas Oke, atas sharingnya tentang sinergi olahraga dan puasa. Memang penting kalau puasa ini. Nah, ini mungkin kalau ada yang mau bertanya, monggo kita bukan tanya jawab tapi saling sharing aja. Monggo kami persilahkan. Jadi Di chat Mas bagaimana? Dwi ada. Di chat. Oke. Oh, di chat. Ya. Oh, banyak ya. Oh, Oh, masih anu kok. Bukan pertanyaan. Sebesar apa dampak? Oh, apa dampak kalau kelebihan karbohidrat? Apa karbohidrat identik dengan lemak? Ini Mas Anang ini. Langsung aja dulu Mas Resi. Terus kanker usus disebabkan oleh apa? Kalau buang air susah dan berdarah itu apa gejalanya? Apakah makan dengan kunyah kurang lembut itu penyebabnya? Terima kasih. Monggo Mas Rizky, Mas Luki itu dulu. ya, tentu tadi saya sudah di awal jelaskan ya. Jadi energi itu dari mana? Memang salah satunya dari karbo ya. Tapi kan tidak harus semua karbo kan. Semua tadi kalau dari protein nanti diolah dulu, ada asam amino jadi gula jadi energi ya. Memang kalau kelebihan tentu kalau bicara kelebihan pasti nggak baik ya. Setelah itu akan menumpuk ya, menumpuk jadi lemak ya, jadi lemak ya. Lama-lama setelah bertahun-tahun akan berdampak tadi selain pankreasnya jadi dapat capek istilahnya ya. Jadi insulinnya kurang, jadi kencing manis ya. Kedua Kolesterol. ya kolesterol menumpuk dia ya, jadi lemak kan. Karena makanan itu tidak harus karbo. Ini pengalaman dari ada yang bahkan yang ekstrim ya, apa diet keto katanya. Dan keto tuh karbo enggak belas loh ya. Tapi saya nggak pengalaman keto itu. Mungkin dokter AC itu pernah. Enggak belas itu karbo. Jadi kalau ono karbo musuhan itu. Ya, yang penting seimbang ya. Tadi kan seimbang tadi ya. Seimbang. Bahkan kalau sudah berumur tadi memang dikurangin karbonya ya. Ganti ya Wah, efeknya memang kalau ada buah ada agak mahal dikit ya. Ya, apa-apa lah dikit mahal dikit. Tapi daripada nanti beli jajan-jajan di apa di warung misalnya kan, lebih baik kita anu sendiri. Itu ya, apa kalau kelebihan karbo satunya tadi ampas tadi ya. Jadi kolonnya jadi capek juga ya. Nanti ada selain memang ada faktor-faktor lain kalau jadi kanker itu. Kanker itu teorinya memang masih belum apa namanya, tapi penyebabnya salah satu apa triggernya sudah ya itu ya. Jadi menjadi salah satunya memang dari makanan ya, makanan. Apalagi ya? untuk makan kunyah kurang lembut itu apa bisa menjadi penyebab kanker? Kunyahnya kurang lembut. Oh, nggak secara langsung ya. Cuma kalau pencernaannya menjadi tidak sempurna, ya kan nanti jadi ampasnya itu kan lebih lebih apa ya? Tidak pencernaan kita tidak optimal sehingga juga mengganggu pada saat di proses pembuangannya. Jadi nanti khawatirnya di apa usus besarnya ya tidak optimal, lama-lama juga bisa menjadi tapi untuk saya belum bisa apa belum bisa baca jurnalnya saya langsung ya. Tapi artinya kunyahan itu kan bahkan ada berapa 20 30 gitu ya. Yang penting memang tercerna bagus ya, karena itu ada enzimnya, amilase ya. Kita ingat nggak waktu biologi itu ya. Jadi kalau makan nasi atau roti kunyah sampai ada manisnya, nah itu sudah bagus, sudah cukup. Baru ditelan.
Jangan langsung lap 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 ya, dikunyah dengan enak, ya, dinikmati lah ya, dinikmati ya. Cuma kadang-kadang ya itu kalau di lapangan kita kan pengennya pet 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 pet, itu juga gak bagus juga ya. Jadi memang harus tenang makan itu, tenang duduk. Ya, selain kita kan sudah berdoa dulu ya, tenang, makan dikunyah. Dari mulut sudah ada apa enzim ya, masuk ke lambung itu sudah enzim keluar semua ya. Nah, jadi supaya dengan kunyahan sempurna, enzimnya bekerja dengan baik juga ya, sehingga seluruh makanan itu terolah dengan baik, masuk menjadi energi ya kan. Nah, ya yang nggak terpakai langsung jadi sampah keluar dengan baik ya, tidak ada sembelit dan apa ya. Jadi karena dari sejak dari mulut itu sudah ada luar biasa ya, sudah ada enzim sampai ke lambung, masuk ke usus ya, dan selanjutnya ya. Jadi memang makan ada ilmunya ya kan. Makanan ada ilmunya, proses makan ada ilmunya. Tidur ada ilmunya, tidur itu ya. Nah, gitu. Jadi kalau bicara suatu kegiatan ya pakai teori yang baik, nanti hasilnya insya Allah ya. Apalagi Mas Dwi, ya mungkin yang lain bisa menambahkan. Ada Pak Kalau Rodian itu Mas Rodi. Bang ikut bertanya, Cak Rodian. Dokter. Ya. Mas Rodian. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam. Salam. Alhamdulillah ketemu lama nggak ketemu. Mau nanya ini apa tentang olahraganya, olahraga. Aku kan memang senang olahraga ya. Dulu itu rasanya enak-enak aja olahraga 2 jam, 3 jam gitu sehari bisa nggak masalah gitu kan. Nah sekarang ini kok artinya gini, setelah olahraga tuh capeknya sebentar hilang gitu. Nah sekarang kok beda gitu. Capeknya tuh lebih lama gitu. Ya, Kemudian ya. dalam gerakan-gerakan juga kadang-kadang ada yang lebih cepet capek gitu ya. Nah itu sudah coba cek gitu, darah segala macam baik-baik aja gitu. Nah kira-kira apa yang harus dicek dan apa ya penyebabnya? Kok bisa gitu? Apa faktor gitu? Apa-apa? Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, baik memang tadi sudah singgung faktor umum. Jadi recovery-nya itu lebih lama. Misalnya dulu apa namanya kita sakit, misalnya kita kaki lebam ya, terbentuk tak gitu ya. Mungkin 2 hari selesai itu ya. Tapi kita sekarang lebamnya bisa seminggu ya, linu-linu ya. Sama itu recovery-nya kita lebih lama dengan tambahnya umur ya. Nah, tapi dengan latihan rutin, dia bisa dikatakan masih dibandingkan dengan yang tidak biasa ya, tidak biasa olahraga. Nah, memang dengan bertambahnya umur tadi itu recovery-nya, tapi jadi jangan menjadi alasan itu berhenti, jangan. Tetap kita lakukan olahraga ya. Faktor umum tadi menjadi benar, faktor umum tadi dari salah faktor yang menghambat atau memperlambat recovery-nya tadi. Jadi recovery itu di Garmin itu ada kan, setelah kita lakukan nanti muncul tuh recovery berapa jam, ya kan? Di jam itu ya, di Garmin itu. Setelah kita misalnya goes 50 kilo misalnya kan, nah, nanti dia keluar recovery, nanti artinya boleh berolahraga lagi setelah misalnya 24 jam, biasanya begitu. Nah, paling bagus jangan lupa salah satu penyebabnya itu adalah minum, rehydration ya. Dehidrasinya kurang minum ya, rehidrasi ya. Perlu ditambah minumnya ya. Mungkin saat olahraga misalnya sepeda itu 10 menit sekali, jadi pengalaman saya 10 menit langsung minum.
pada saat sepeda 10 menit minum walaupun tidak haus ya, terus seperti itu ya. Makanya pas 1-2 jam kita masih cari tambahan minum ya, biasanya berhenti ya. Jadi salah satu penyebabnya itu mungkin kurang minum dan memang faktor U. Atau pemanasan misalnya ya, pemanasannya peregangannya kurang, itu juga bisa menambah apa namanya ya, kurang cepat recovery-nya. Tapi dari teori itu memang rehidrasinya harus penting sekali ya untuk dilakukan apa namanya rehidrasi ya. Mungkin dicoba lagi bagaimana untuk minumnya ya, lalu makanannya dicek. Demikian Mas Rudian. Ya. Sama ini ya, cedera itu lebih gampang ya kalau udah usia, itu juga pengaruh juga ya. Iya. Lebih gampang Lebih dan lama gampang dan lebih sembuhnya. lama sembuhnya. Lama sembuhnya. Iya. Linu-linu terus tambah suwi. Oh, Tambah iya. suwi. Tadi turun pegel ya. Pegel, iya biasa itu. Ya, Kalau soja. Kalau Mas Luki, kalau olahraga yang paling untuk usia-usia kita ini 60 ini, saya itu badminton udah tak kurangi, voli basket kadang pengen lihat orang main, pengen main itu, apakah masih boleh? Kira-kira olahraga yang enak itu apa? Masih pengen mencolot kadang. Ini kalau badminton saya udah nggak Iya. berani, karena Iya. kemarin ada temen dokter ketua kepala rumah sakit juga nggak tahu pingsan terus meninggal juga karena mungkin lupa dia ya dengan usianya baru 59 waktu itu, tapi terus kecapean atau gimana. Iya. Ya memang kalau kita hubungkan ya memang kita tadi itu cek ya. Jangan apa cek tensi ya kan, minimal lah ya tensi. Sih bisa tiap hari ya. Tadi olahraga yang paling aman ya memang jalan ini. Tapi memang kalau itu kan yang sendiri ya tanpa Iya. musuh Iya. itu bosen. Nah, kalau basket itu kan ono musuh ya. Iya, voli. Nah, cuma ya susah. Awal-awalnya wis gak ngoyo ya. Akhirnya bikin juga ya. Susah nanti mencolotan lagi ya. Sama dengan Pak voli sama ya. Tapi kan sudah kurang pas lah karena dia akan impact ya, impact tinggi kayak voli itu kan mencolot kaki baru salah ya. kakinya ya. Bulu Jadi tangkis. impact terhadap lututnya terutama ya. Sama basket voli itu kan impact. Tapi kalau tinggi, pingpong ya. masih bagus ya. Untuk pingpong, Pingpong kan kita bagus. Nah, masih cepat. pingpong saya sarankan pingpong. Iya. Karena ya memang kalau yang pemain atlet ya gerakannya ya sangat kencang juga. Tapi kalau kita kan ya asal masuk aja bolanya gitu kan. Permainan lah, seneng dia. Iya. Renang. Ada permainan. Iya, Dia renang. Cuma kan sendiri dia kan. Oh, kalau renang itu pakai lawan kan dek kalau renang itu Hendri itu renangnya keliling terus keliling pinggirannya. Bagus. Hendri seraiso ya. Yang paling renang lah. Iya. Kalau impact-nya nggak ada, tapi gerakannya semua. Renang, nggak mulai bosoan. Itu warak tadi. Renang tapi terus lapar, habis renang mesti lapar. Iya. Iya. Gerak semua tuh itu renang tuh. Gerak ini semua. Hendri dulu ya. Renang itu. Iya, Hendri itu ngetokno Hendri kesel renang. Saya juga Hendri. Bisa renang ngantuk. Iya, ngantuk ngele. Jadi memang pilih aja, atau memang harus janjian misalnya. Tapi sekarang banyak kok teman-teman, nang rampal, menurut tahu biasanya kok temu nang rampal lebih simbol limo ya. Rumah ya aku mari melaku mangan soto. Oh, wah. Soto rampal. Soto rampal. Lagi tambah lemu lagi lagi. Coba, Iya. Yang renang itu kali. Iya. Lu tanya jadi lu memang ya. Ya, olahraga tadi jangan sendiri, jadi buat komunitas itu jadi senang. Nanti tanya tuh, kenapa nih gak datang gitu ya.
Sepedaan Jadi itu itu juga bahaya ya. Kalau sendiri kan apa? kemarin juga ada dokter sepedaan yang Jogja kesamber motor anu sing anu gon maksudnya Iya, juga bahaya kalau sendiri. sekarang saya sepedaan itu Harus ada teman. nggak terlalu sekarang ya. Ya paling di komplek aja. Nah, kalau di Karena komplek sudah kan sudah aman. cukup lah. Mending jalan medeni saiki. Iya. Apa? Siapa lagi? Banyak banyak loh kebiasaan kita loh ya, kebiasaan orang Indonesia itu kan kalau makan itu kan habis makan baru makan buah ya. Katanya informasi ini kegiatan yang begini ini nggak pas karena karbo yang kita makan itu bisa menghambat eh, makanan berikutnya ya kayak buah dan sebagainya. Kalau saya perhatikan orang bule itu kan banyaknya kan sebelum makan berat itu kan makan buah dulu mereka ya. Justru buah itu diperbanyak, setelah itu baru mereka makan makan nasi gitu ya atau karbo gitu. Nah itu pengaruhnya apa lu di kesehatan lu? Ya, jadi tadi disinggung ya apa namanya tentang bawah sayur itu sangat membantu pencernaan. Jadi menyiapkan untuk pencernaan bekerja dengan baik ya masuk buah ya, yang ringan dulu ya. Kan nggak perlu di enzimnya itu nggak kayak nggak akeh yang keluar ya kan. Itu langsung fresh tadi kan cat langsung bisa diolah enzimnya titik-titik aja enzimnya dari amilase apalagi saya lupa nama-nama enzimnya itu luar biasa banyak di fase dan sebagainya ya. Dari proses dari mulut sampai pencernaan kita siapkan sehingga apa namanya pencernaan itu nggak capek nanti ya, dan kita sudah mendapatkan energi fresh dari buah ya, buah dan sayur mungkin ya sayur ada fresh. Memang sih orang bule kan begitu ya, di apa namanya macam-macam kalau buahnya diolah dan sayurnya baru nanti ada karbo makanan utama lah ya makanan utama. Dan yang memang yang paling bagus jenisnya jangan terlalu banyak jenis ya yang dimakan itu ya. Istilahnya ya udah cukup rawon aja wis cukup itu ya. Tapi ada buah tadi sayur sudah ya gitu. Jadi memang harusnya memang itu paling bagus ya buah dulu. Oh, buah dulu baru makan ya. Iya, tapi kan kadang-kadang kita lupa nang mejono sih kata ya. Sikat di sini. Jawaban di mulut. Kali wis langsung aja wis ngono kan. Apa meneh Sakit ono sambel ya. Ono sambel ya. Nah, ya itulah pokoknya kita tetap apa menunya 4 sehat 5 sempurna. Sama susu tadi ya, Lev. Bahkan sekarang kan Levi rutin apa? Makan suplemen apa? Ibarasi. Ibarasi kan? Nah, itu Ibarasi. sudah dengan pakai teknologi ya kan. Sebetulnya kan itu hanya membantu pencernaan aja itu sebetulnya ya. Kerjanya itu loh, kerja Ibarasi itu apa? Jadi Ya. dia membantu membersihkan saluran darah, saluran Itu usus. itu aja. Komponen-komponen itu bersih kan penyerapannya kan bagus, lebih sehat. Nah, iya, benar. Jadi kalau sebetulnya kalau sebelumnya kita rutin makan makanan yang sudah masuknya itu bagus ya, ada lentoh juga tadi. Pencernaannya ya udah tinggal ngolah aja kan, ngolahnya udah bagus. Jadi outputnya keluarannya itu jadi bagus juga. Tapi karena ya kita kan banyak kekurangannya sehingga perlu suplemen tadi itu. Silakan pilih suplemen yang cocok ya. Ada Ibrasi, ada Herbalife, ada apa lagi? Macam-macam. Kalau itu maksudnya apa kayak yang susu beruang itu memang baik nggak ya? Susu sendiri kan memang dikonsumsi susu beruang kan susu orang-orang. apa ya istilahnya zaman COVID Susu beruang bukan itu. susunya beruang itu. Bukan Susu enggak, itu. cap beruang enggak, tapi kan Iya, zaman cap COVID beruang. banyak dipakai itu. Murni. Ya susu murni. Kalau dulu kita kecil kan
nggak minum ada susu rasa. sapi. Kalau Malang itu paling bagus STMJ gitu. STMJ Night. Susu Ramen. susu nih Pujon. Oh, itu ngantuk. Pak Luki mau tanya. Ya. Iya, saya tadi itu tertarik ini loh. Kalau sebenarnya kalau kita olahraga, terutama perorangan ya, yang saya tahu itu atletik seperti yang diciptakan tadi, dengan latihan rutin itu luar biasa hasilnya gitu. Artinya misalnya ngowes dari berapa 20 kilo, kemudian 30 kilo, kemudian 50 kilo, kemudian 100 kilo itu tidak berat itu. Bahkan sampai 1000 kilo dan seterusnya. Juga demikian itu anaknya saudara saya misalnya dokter itu apa Rio itu maraton itu rutin dia tiap hari lari 10 kilo 50 kilo sekarang ikut tapi tiap hari maraton sampai berapa puluh kilo 40 kilo 50 kilo bahkan ini ya cross country maraton itu juga ringan aja gitu artinya tidak tidak apa ya uh, tidak uh, tidak berat seperti tidak apa ya tidak luar biasa enggak gitu. Tapi kalau kita lihat dari orang awam ya kacamata orang awam itu kan amazing gitu ya. Wah, kok bisa ya sampai segitu gitu. Artinya bahwa sebenarnya kekuatan manusia itu kalau dilatih secara individual gitu terus-menerus rutin itu akan menghasilkan apa ya yang tidak kita ini gitu, luar biasa lah gitu. Luar biasa ya. Itu kan jadi cuman orang yang melakukan itu kan mungkin sangat sedikit ya. Artinya nggak banyak itu. Iya betul. Nggak banyak. Nah ini apakah ini karena kurang fahaman, kurang pengertian, atau murni karena kemalasan gitu ya? Karena untuk mendisiplinkan diri itu juga barangkali katakanlah Pak Luki tadi cerita di Makassar, mungkin di Makassar karena apa namanya nggak banyak teman, nggak banyak ini, nggak banyak kegiatan, akhirnya itu jadi apa? Jumlah ya. Ya benar. Jumlah. Akhirnya menjadi kebaikan itu ya. Mungkin ya, saya nggak. Iya. Seperti itu ya. Artinya apakah karena kekurangan pahaman atau? Tapi sebenarnya kalau kita misalnya mendidik, misalnya kalau kita punya pemahaman yang bagus seperti itu, terus kita mempersiapkan anak kita melatih gitu, kita latih supaya itu kan bisa luar biasa itu hasilnya. Apakah karena itu atau karena memang tadi itu malas, terus kemudian juga susah. Kalau disiplinkan diri sendiri itu kan sulit ya, pengalaman sulit. Kalau saya olahraga tapi kan olahraga permainan. Kalau olahraga permainan itu sebenarnya kan tidak sebagus itu. Kita sulit untuk karena apa namanya beda itu ya. Beda. Passingnya beda itu kan lebih banyak apa ya. Kadang-kadang kan bertanding itu emosian juga, bukan nyari sehat tapi malah dapatnya sakit. In out masuk keluar in out bisa berantem itu keluar lapangan ya itu jadi sebenarnya gimana ya bagusnya untuk jadi saya ceritakan yang ini ya karena sebetulnya pada saat masuk yang kita udah tua itu apakah juga bisa mendisiplinkan diri supaya dapat yang pengalaman Pak Luki itu artinya tanpa batasan umur itu berapa aja bisa. Makasih. Betul. Masih ya. Jadi pertama memang sebetulnya tubuh manusia itu yang luar biasa. Jadi penyesuaian tubuh manusia itu sangat luar biasa ya. Asalkan latihannya benar. Ya saya dulu lihat kuat gitu ya. Ternyata setelah kita latihan bagus ya. Tapi tetap harus ada ilmunya juga ya. Makanya atlet nasional misalnya kan, setelah pensiun banyak yang sakit, ya kan? Latihan ya, karena enggak. Ya karena nggak rutin latihan, mungkin asupannya juga kurang bagus setelah
setelah nggak bertanding misalnya kan, nggak ada yang perhatian lagi kan misalnya. Jadi perlu diingat ya, semakin kita berat olahraganya itu pasti salah satu efeknya itu pada tubuh kita ya memang ada efek yang tadi bagus, Ya. pencernaan bagus, peredaran Praktik. ada efeknya sel radang, Mas Amor. Eh, Sel radang itu tinggi setelah kita lakukan ultra ya, ultra maraton maraton lah, maraton 42 kilo. Nah, itu perlu juga asupan bagus, lalu perlu juga misalnya peregangan yang cukup, istirahat cukup ya. Kalau kita terlalu over juga pada saat satu titik kita akan juga menjadi bahaya ya. Jadi semakin kita berat itu sel radangnya tinggi, sel radang kita ya. Nah, itu hati-hati sebetulnya. Kalau Iya, kita iya. tidak memanage dengan baik, itu juga apapun yang kita lakukan itu insya Allah bisa. Makanya cuma latihan gitu kan, latihan. Dulu tadi kan 20 kilo aja saya rasanya sudah capek misalnya kan. Tapi setelah latihan ya nggak masalah. Dan itu pun sudah biasa 200 kilo, besoknya ya biasa aja gitu ya, nggak lalu sakit semua ya enggak. Karena memang ya dari ukuran sepedanya, ya sadelnya seperti apa nanti di fitting dulu lah, di fitting dulu ya. Memang itu dari ergonomis lah ya. Jadi tahapan itu yang perlu tahu. Lalu tujuan kita berolahraga itu kan sebetulnya sehat. Memang setelah itu memang ada racun gitu ya. Ikut-ikut, ikut-ikut. Tentunya kan dulu sepedaan aja, tapi setelah sekarang ini kan wah banyak event-event itu yang kemarin itu ada yang East Java itu kan ada 1.500 kilometer minggu yang lalu itu ya teman-teman ikut. Nah, saya sudah ikut sudah. Itu ada yang ada Koho namanya umurnya 71 atau 72 masih kuat. Masih kuat ya. Jadi memang latihan intens ya. Latihan ya tentu dari mental kita mau ya, mau. Itu setelah tahapan sehatnya tuh ya. Kita kan olahraga mau sehat. Setelah itu memang setelah sehat pengen yang lebih bertanding dan sebagainya. Ya nggak apa-apa sekali lagi. Tapi menurut saya setelah umur apa itu ya dikurangin yang itu. Karena nanti efeknya tadi itu salah satu kan sel radangnya tinggi. Sisanya itu loh. Ya, ya. Ya kalau kita ngolah ternyata pasti ada sisa nih kan. Nah, sisanya itu cukup tinggi juga gitu ya sel radang. Kalau nggak dikelola dengan baik akan bahaya juga ya. Jadi yang penting itu hidup produktif, kita bisa masih bugar lah tadi ya, bisa kerja dengan enak gitu ya. Oh, Mas Loki itu ada yang pertanyaan olahraga yang ideal bagi yang sedang cuci darah. Sama ini saya tanya, di Jogja itu ada komunitas lari malam. Itu apa orang? Karena habis pulang kerja, waduh, iya banyak itu pesertanya. Keliling alun-alun selatan itu. Iya benar. Yang cuci darah tentu pasti sudah berkurang ya. Jadi kondisi-kondisi tertentu penyebabnya gusi pasti gagal ginjal. Ya gagal ginjal itu minum pun diatur ya. Pada saat Olahraganya ya harus anu ya, iya enggak semua tempat. peregangan kecil aja, nggak perlu sampai berkeringat ya susah nanti bisa tapi nanti efeknya terganggu cepat turun lagi ginjalnya nanti cuci darahnya lagi meningkat ya Malah meningkat. Ya. karena kan uh, memang luar biasa tubuh manusia itu ya. Jadi yang ngatur air keluar masuk air itu nanti ginjal selain memang dia juga pembersihan terakhir ya untuk ginjal itu. Nah, nanti kalau terganggu misalnya salah banyak minum aja sudah salah ya nanti memperberat ya ginjalnya. Oh, Baik yang malam hari itu? Malam hari itu banyak soalnya kerja terus ikut komunitas itu. ya. Khawatirnya begini, jadi udara itu kan lembab ya.
kelembapan. Ya kalau kita masih oke, paru-paru bagus, ya nggak masalah ya. Khawatirnya kelembapan tinggi, ya, kalau kita nggak bagus nanti akan pengaruh pada paru-paru. Tapi yang jelas saat ini kalau misalnya komunitasnya itu memang harusnya malam, ya yang penting apa namanya dicek terus apa namanya. Bisa olahraga itu mungkin ya, lebih baik olahraga lah walaupun malam Iya, hari. daripada repotnya pagi gak ono koncone kan, nah, malam ketemu Komunitas ya. komunitas ya, nggak masalah lah ya. Sugeng Yang tuh penting melok juga kan. Aku melok komunitas malam tuh. Olahraga malam. Iya, itu anakku bareng itu. Sugeng golf dia, golf. Iya, tapi malam hari tuh golfnya Sugeng itu. Golf malam hari gitu. Ya, mulai jam Golf malam. setengah 6 pagi sampai jam 10 Iya. jalan kaki 10 kilo. Malam malah. Jadi Iya, sekarang saya usahakan seminggu sekali jalan kaki. Ada teman-teman yang ya sudah di atas 55. Itu di tempat olahraga di Rampal kan ada di Abdurrahman Saleh kan ada juga punyanya AU. Itu lapangannya datar-datar tapi panjang. Jadi kalau kita 18 hole itu kira-kira 10 kilo. 10 kilo. Iya, 10 kilo ya. Itu kan untuk jalan kakinya. Kemudian untuk presisi mukul bolanya itu mengarahkan kepada satu lubang, tidak boleh lebih dari sekian kali mukul. Targetnya umpamanya 4 kali mukul. Nah, itu saja prestasinya. Jadi gerakannya hampir semua sendi, mulai dari leher, bahu, pinggul, ankle, semuanya bergerak. Asalkan kayak dine ra yo ayu ra apa-apa kok Sugeng. Bahaya. Gak bahaya ta ya. Ojo buka rahasia kan. Kalau di Jogja insya Allah jadi betul olahraga. Beda memang kalau dengan di Jakarta. Rancamaya. Jakarta itu yang terkenal di Bogoraya. bandara. Mas Sugeng. Aliandara. Di bandara. Di Suta itu terkenal itu. Iya, jadi di sana Mas Luki kalau kepingin entertain itu di Bogoraya. Tuh Mas Luki, wow, sungguh pindah nang golf itu Luki rasa sepedaan. Ya, sentul, ya, sentul. Saya belum pernah main di Bogoraya, jadi memang itu untuk entertain. Ya macam-macam tergantung niatnya. Saya hanya jalan kaki sama teman-teman ngobrol, rasanya kok enak. Ya. Ya memang senangan kita pasti dengan komunitas ya olahraga itu. Cuma ya golf itu pasti ono isinya ya Mas Sugeng ya. Ada yang diisi, jadi kalau banyak orang pensiunan mungkin ya kepinginnya cari duit di situ. Iya. Aku tahu ngeterke hakim-hakim itu, wah. Waduh, hakim iya. Oh, kalau aku main golf itu, lek hakim ono sing bayari. Ada pertanyaan dari Bu Nana itu, Mas Dwi. Oh. Saya bacakan aja ya. Ya. Saya pernah dengar jika mengunyah makanan minimal 18 kali mengunyah sempurna. Oh, maksudnya, iya benar tadi yang saya singgung loh. Udah ya. Bahwa mengunyah itu ya coba berapa kalinya coba dicek lagi. Yang penting tadi kalau kita nasi dikunyah lalu ono rasa manisnya, kan ada enzim amilase itu sudah jadi gula. Nah, cukup tuh langsung ditelan. Ojo langsung dilek ya kan. Coba dikunyah dengan baik. Tapi aku dewi jarang itu. Kena rawon bintik. Kalau saya nabinya sampai 32 kali kunyah. Nah, itu udah bagus sekali. Bagus sekali itu 32. Rawon bintik langsung mlebu enak. Iya. Jadi berapa kali kunyah coba itu kalau ada roti ada. Tapi kalau daging ya sampai
apa namanya dagingnya itu ya sampai lembut. Diri sisik wae malah penak. Cilik-cilik. Hah? Kayak abon terus. Ya ampun. Ya, mungkin cukup, kita nanti bisa ngobrol yang lain. Monggo gimana Mas Hendri? Mau Satu lagi bisa. Oh ya, monggo. Ini Iya. mengenai zona kebugaran tadi, Pak, yang di awal disampaikan. Bagaimana ya cara kita mengetahui cara mendeteksi atau kita ingin tahu kita berada di posisi zona yang mana atau kita menuju zona yang mana? Jadi yang saya singgung tadi untuk olahraga kita aman di mana kan gitu toh, Iya, zona. Jadi rumus memudahkan saja itu sebetulnya. 220 dikurangi umur. Jadi 220 kurangi 64 berapa itu? Ya 6 rata-rata 63 lah, 62 63. 140. Lah ya, jadi berapa? 140-an ya. Ya tadi saya singgung ya kira-kira 140 maksimal. Itu zona 5 itu maksimal. Itu 140 itu maksudnya apanya? Heart rate, denyut ini. Oh, denyut jantung. Denyut jantung. Oh, gitu. Ya, Itu ya. maksimal, tidak boleh lebih dari situ kalau olahraga. Nah, yang paling aman nanti dikurangi lagi 10-nya jadi 130 lah. Oke. Nah, tapi paling aman nanti dari situ zona 3, 4 atau 2, 3 itu aman, enggak ngoyo, tapi tetap berkeringat, ya kan? Dari heart rate 100, 110 itu tetap 10 menit, 5 menit sampai 30 menit. Supaya tinggi ya dipercepat. Melaku lingak di apa? Enggak jangan tinggi. Tapi kalau jalan cepat akan tinggi. Yeah. Nah, supaya efeknya juga bagus, intermittent tadi, interval. Agak tinggi, 5 menit, 130, berhenti. Atau 10 menit, berhenti istirahat dulu. Nanti tambah lagi, agak cepat lagi. Itu efeknya lebih bagus daripada konstan gitu ya. Itu di tensi darah. Loh, kalau tensi darah kita di atas 140 itu biasa lah di atas 190 gitu, efeknya apa? Atau memang kondisi usia kita yang udah di atas 60 normal itu 140 itu. Normal kalau itu batas normal. Iya. Kalau sering di atas itu, katakanlah 150 gitu kan. Itu Iya. Ya, apakah itu sudah berapa kali diukur, misalnya lebih dari 3 kali ya perlu obat itu kalau sudah 150. Kalau 140 itu masih normal ya Mas Ogi ya? Ya cukup lah karena umur kita ya. Yang umur penting, ya, karena usia ya. Itu ada aplikasi di HP itu ya, namanya blood pressure. Dari situ itu ada juga indikasi tentang denyut jantung. Apakah itu akurat ya? Kurang. Ya memang ada biasnya, nanti bisa dicek dengan yang sekali-sekali dicek dengan yang HG yang tensi kuno itu loh, ya. Biasanya sekarang kan digital semua. Ya. Ya sekali-kali. Tapi digital itu kan sudah dikalibrasi itu sebetulnya. Ya, biasanya 2. Misalnya kok tinggi, istirahat dulu Pak. 10-15 menit ditensi lagi. Turun. Kok tetap, ya memang seperti itu. Kalau enggak, karena jalan ya, waktu jalan kan agak tinggi itu harusnya heart rate-nya. Biasanya istirahat dulu, jangan langsung diukur supaya presisi tadi, hasilnya presisi bagus. Jadi in prinsip memang semakin umur tadi ya pasti tinggi, tambah tinggi. Nah, kalau sampai rutin 180 sampai apal lagi 160 ya. Kalau obat dia konsultasi sama dokter jantung aja lah. Lebih bagus. Ini pompi lah, kalau pompi. Kalau ada pompi kan bisa tambahin. Jadi prinsipnya kita harus menstabilkan
mengendalikan tensi. Ya, kalau kita nggak kendalikan, suatu saat dia, jadi kalau tensi berarti sebelumnya ada proses gitu ya. Tensi saiki apalagi berumur kok tinggi, sak gurunge ku sono apa-apa gitu loh. Hampir pasti. Nah, tapi kalau dibiarkan, pasti satu titik meledak. Apakah sumbatan, ya kan? Apakah pecah, ya? Tuh. Itu aja anunya, resikonya. Belum lagi yang lain. Saya pikir itu ya. Gimana nuwun? Nah, aku gini, dokter. Ya, Bo. Di rumah diukur sehat. Bagus 120, 80, 120. Pas mau ketemu dokter naik langsung dia. Jalan itu kan capek itu. Jalan ke dokternya. Enggak, yang ngukur susternya cantik mungkin ya. Iya, enggak. Selalu itu, selalu. Jadi pas mau berobat ke dokter gitu ya. Di rumah normal-normal aja, tapi pas sudah dites sama ya suster apa pokoknya mau ketemu dokter lah. Naik dia bisa 150 gitu. Kepegang tangannya suster itu. Kepegang tangannya suster. Ya, makanya nanti 10-15 menit suruh duduk, ntar Pak. Nggak bisa langsung. Ya, minum dulu, minum teh dulu gitu. Nah, baru nanti diukur lagi, itu baru valid. Tapi langsung kadang-kadang ya itu ya. Nanti biasanya begitu. Harus duduk dulu. Karena dan itu rutin. Saya pikir semua teman-teman juga punya tensi di rumah ya. Itu juga ya 3-4 hari di tensi ya. Karena hampir pasti dengan tambah umur itu tensi itu menjadi masalah kita ya. Tapi ada yang memang hipotensi masalah justru ya. Rendah, tidak apa-apa. Tapi tetap hati-hati dengan biasa tinggi, nanti pas tinggi dia efeknya lebih berat lagi karena biasa rendah toh jadi tinggi. Baik, mungkin sudah. Ya mungkin sudah selesai. Mari teman-teman, terima kasih atas sharingnya dan juga terima kasih pada Bapak Dr. Luki Cahyono yang sudah memberikan materi-materi tentang sinergi olahraga dan puasa. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman